Ya, teman-teman, hari ini gua mau ngajak kalian semua untuk melihat 2026 dengan kondisi perusahaan konglomerasi Grup Salim dan Agus Projo Sasmito ini, yaitu perusahaan bernama Aman Mineral yang kondisinya cukup memprihatinkan ya teman-teman. Gua turut berduka cita kepada para stockholders dari Aman Mineral. Teman-teman, di sini gue ingin ngajak kalian untuk melihat kondisi Aman Mineral saat ini dan prospek kedepannya seperti apa dan dampaknya Aman Mineral kepada perekonomian nasional. Gue di sini bakal menjelaskan secara rinci sebagai portfolio manager seperti di BlackRock ya. Jadi kalian siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan kita bahas. Secara santai tapi serius ya teman-teman. Sangat rinci banget ini gua pembahasannya untuk presentasi ke kalian semua. Jadi enjoy and video. Nah teman-teman, kita tahu Aman Mineral ini adalah perusahaan yang sangat besar ya. Bahkan Aman Mineral ini bisa menggendong satu provinsi pertumbuhan ekonominya teman-teman, yaitu NTB, Nusa Tenggara Barat ya teman-teman, di bawah Maluku Utara teman-teman. Aman Mineral memang berperan besar dalam struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kontribusi ini tidak hanya dari nilai tambah ekspor, tapi juga dari penyerapan tenaga kerja dan pengembangan infrastruktur pendukung yang didorong oleh kegiatan operasional tambang di Batu Hijau, hingga membawa NTB jadi provinsi pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 2 ya di Indonesia. Ini per kuartalan ya ekonominya ya. Nah, Aman Mineral saking besarnya ya, kalian bisa bayangkan tuh bisa gendong satu provinsi pertumbuhan ekonominya. Nah, pertama gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang kondisi kinerja kuartal 1 2026 dari Aman Mineral ya. Kalau kita ngelihat teman-teman di sini di kuartal 1 2026, Aman Mineral mencatatkan laba sebesar 2,7 triliun ya teman-teman. Apakah kinerja Aman Mineral ini kurang bagus di 2026 ini? Perusahaan justru mencatatkan pemulihan profitabilitas yang signifikan di kuartal 1 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya ya. Di tahun 2025 kita bisa lihat malah rugi 2,270 triliun ya. Nah teman-teman ya, kalian bisa melihat ya estimasi laba bersih dari Aman Mineral ya. Kalau kita ngelihat ya, target price dari para analis itu di harga 9 ribuan teman-teman. Dan ya revenue di 2026 estimasinya bisa kalian lihat ya 78 triliun ya. Terus net income-nya di 20,7 triliunan. Sangat besar estimasi di 2026 ini dari para analis ya teman-teman. Nah, laba bersih Aman Mineral ini bukan laba bersih yang besar-besar, 163 juta US dollar atau sekitar 2,7 triliun. Berbalik rugi bersih sebesar 138 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2025 ya. Jadi kinerja Aman di 2026 ini kuartal 1 cukup bagus. Nah, kalau kita melihat ya posisi hutang per 31 Maret 2026 ini, total hutang Aman Mineral tercatat 6,47 miliar US dollar dan manajemen telah menyusun profil jatuh tempo utang secara strategis ya untuk mendukung ekspansi dan fokus pembayaran yang lebih berat di masa depan dengan pinjaman yang cukup besar ya. Utang bersih saat ini berada di kisaran 5,6 miliar US dollar ya. Itu sangat besar. Kalian bisa melihat ya, cash Aman Mineral saat ini sekitar 13,8 triliun. Total aset Aman Mineral saat ini 238,157 triliun. Sangat besar. Dan total liabilitas aset lancar ya, ada hutang jangka pendeknya juga di sini ada 7,1 triliun ya. Terus hutang jangka panjang juga 104 triliun. Sangat amat besar hutangnya ya. Bahkan ya hampir 50% dari total aset yang dimiliki oleh Aman Mineral. Nah, itu dia ya balance sheet dari Aman Mineral ya. Kita melihat posisi keuangannya saat ini ya ngeri-ngeri sedap.
Nah, EBITDA dari Aman Mineral ini marginnya itu mencapai 63% yang menunjukkan efisiensi operasional yang tetap solid di tengah tantangan pasar yang cukup kompleks banget ya dengan kondisi saat ini Aman Mineral. Dan kalau kita ngelihat ya cash flow statement dari Aman Mineral juga cukup cukup besar banget ya teman-teman, di mana capital expenditure atau CAPEX ya, belanja modalnya itu turun 68% menjadi 114 juta USD yang mengindikasikan bahwa proyek-proyek ekspansi utama seperti smelter dan fasilitas pendukung lainnya ya dalam open pertambangan itu sudah mendekati tahap penyelesaian akhir, yang dimana ini tinggal finalisasinya aja, tinggal ya dapat keuntungannya doang ya setelah bakar duit cukup banyak ya teman-teman. Terus yang kedua, gua mau ngasih tahu ke kalian ya tentang dampak MSCI dan sentimen pasar terhadap Aman Mineral baru-baru ini yang cukup viral banget ya. Dimana dalam daftar rebalancing MSCI bulan Mei 2026, Aman Mineral dikeluarkan bersama dengan Brent, Cuan, Tepia, DSSA, Alfamart ya. Aman Mineral ini ya cukup keluar besar banget, dan uang outflow-nya yang keluar sangat besar karena bobotnya yang besar juga di indeks ya teman-teman. Dan Aman Mineral ini ya sangat terseok-seok banget ya, karena Aman Mineral ini resmi menjadi konstituen MSCI Global Standard Index efektif di 30 November 2023 ya. Setelah IPO, nggak lama setelah IPO masuk MSCI dan keluar pada Mei 2026 ini, karena ya statusnya cukup mengerikan banget ini Aman Mineral ya, karena ya dianggap sebagai HSC High Concentration Shareholders ya teman-teman, karena ya pemegang sahamnya cukup banyak banget, sedangkan free float-nya itu sebenarnya di 19%-an ya, tapi karena ada ya investor-investor yang di bawah 5% kemarin diungkap, jadi dihitung sebagai free float oleh MSCI, sehingga ya dikeluarkan ya Aman Mineral. Mau nggak mau ini harus ada right issue atau divestasi yang dilakukan oleh Salim Group ini ya teman-teman, supaya free float-nya kembali besar dan dimasukkan ke dalam MSCI lagi teman-teman. Nah kalau kita melihat ya Aman Mineral ini sebenarnya juga masuk dalam VanEck Gold Minerals atau ETF GDX ini ya. Aman Mineral itu masuk menjadi penghuni ETF VanEck Gold Minerals atau GDX setelah penutupan perdagangan pada 19 September 2025 ya teman-teman. Inklusi ini terjadi seiring dengan perubahan indeks acuan dari New York Stock Exchange ya, Arca Gold Mineral Index, yang market factor global Gold Minerals Index-nya ini hingga awal 2026. Aman Mineral masih tercatat menjadi bagian dari portofolio GDX. Tapi kalau kita ngelihat ya teman-teman, pemegang sahamnya di sini tidak ada VanEck ya. Tadinya gua ngelihat ada VanEck di sini 1%-an kayaknya, kalau nggak salah ya teman-teman. VanEck ada pegang, tapi sekarang udah keluar kayaknya. Nggak tahu juga dia keluar kenapa. Dan kemungkinan besar dia juga dikeluarkan dari VanEck ya. Setelah MSCI, VanEck juga dikeluarkan ya Aman Mineral dari indeks. Nah kalau kita ngelihat Aman Mineral ini ya year to date 2026 ini udah anjlok ya 50% 60%-an ya sejak harga tertingginya di 8.400-an ya teman-teman. Nah pencorotan ini memicu ya outflow yang sangat besar banget, dan harus ya was-was banget kalian sebagai pemegang saham Aman Mineral. Dimana di sini Direktur Aman Mineral Erwin Wan mundur usai anjlok 50% ya saham Aman Mineral. Ngeri banget memang. Pengunduran diri direktur ini ya, Iwan K. Puiwan secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Aman Mineral pada 14 Mei 2026 yang bertepatan dengan periode tingginya volatilitas harga saham, sehingga menambahkan sentimen negatif bagi pelaku pasar. Tekanan yang didapat oleh Irwin ini sangat besar banget ya oleh para pemegang saham, terutama karena ada pemegang saham asing yang gue lihat dia average di harga 6 ribuan teman-teman sejak IPO nih. Ada investor asing, gue nggak tahu investor asingnya siapa, itu gede banget ya, sekitar 7 triliunan. Itu nyangkut teman-teman ya, nyangkut di harga 6 ribu. Jadi ada tekanan mungkin sehingga direktur utama ininya mengundurkan diri ya. Alexander Hamli juga nggak jelas juga tuh orangnya, jual beli mengundurkan diri juga. Jadi ya memang Aman Mineral ini ada tekanan yang
cukup besar ya bagi para orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, kebijakan ekspor dan harga komoditas emas dan tembaga. Aman Mineral sebagai pemain besar di Indonesia ya, memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga dari ISDM. Aman Mineral ini dapat ekspor konsentrat tembaga dari ISDM hingga April 2026. Dan di bulan Mei ini ya was-was banget nih Aman Mineral, nggak dapat izin lagi soalnya. Dan saat ini Aman Mineral ya lebih fokus ke smelternya ya teman-teman, karena beralih ke siapan smelter yang diramal bakalan penuh di semester 2 2026, yang diharapkan menjadi turning point bagi arus kas perusahaan untuk membayar hutang, terutama yang paling utama ya teman-teman, karena hutangnya cukup besar banget ya. Smelternya udah jadi, nanti ya akan buat bayar hutang setelah mandek di Juli 2025 ya teman-teman. Smelternya udah beroperasi lagi di 2026 ini, jadi ya it's good news menurut saya. Nah, kalau kita melihat ya, harga komoditas emas dan tembaga saat ini itu juga lagi tertekan banget ya, terutama harga emas. Harga emas ini tertekan karena ya banyak banget sentimen negatifnya. Di year to date 2026 aja terkoreksi akibat tekanan geopolitik Amerika-Iran ya. Pasca harga emas ini mengalami all time high ya di 5.300-an teman-teman. Sekarang terkoreksi cukup dalam banget karena ya dolar Amerika juga menguat karena safe haven ya. Walaupun emas ini safe haven, tapi dolar Amerika lebih safe haven. Dan inflasi akibat harga energi naik sehingga suku bunga naik, yield treasury atau obligasi Amerika juga imbal hasilnya akan naik juga, sehingga para investor ya keluar dari pasar saham maupun dari emas ya, mereka lebih pilih aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, yaitu di US treasury. Nah teman-teman, kita ngelihat juga ya harga tembaga global juga hari ini cukup terkoreksi ya setelah mengalami all time high. Kenapa nih harga tembaga malah all time high sedangkan harga emas malah terkoreksi? Karena ya berbanding terbalik ya, harga tembaga malah all time high karena permintaan AI yang sangat tinggi. Sekarang kan saham-saham AI pada all time high semua ya, Samsung, TSMC ya, terus di Amerika ya, Nvidia, Google itu pada naik semua karena sentimen AI. Nah, AI ini kan punya bahan baku yaitu chip ya, chipnya banyak terbuat dari tembaga, data centernya juga dari tembaga, sehingga ya harga tembaga ini sangat diminati banget lah. Dan apakah kalian jadi seorang investor di Aman Mineral? Turut berduka cita ya bagi kalian yang average-nya mungkin di harga 6 ribuan, 5 ribuan, 8 ribuan, 7 ribuan. Gue sedih sih ngeliat kalian ya nyangkut ya. Tapi tenang, karena ada investor asing juga yang nyangkut di harga pucuk ya teman-teman. Jadi ya kalian ya mungkin Aman Mineral nanti kalau smelternya udah beroperasi secara optimal, terus revenue-nya naik karena harga komoditas juga naik, dan buat bayar hutang. Kemudian ketika hutangnya udah stabil nih, bisa buat bayar dividen, sehingga para investor juga dapat manfaat nih dari Aman Mineral. Dan proyeksi dari analis juga tadi di harga 9 ribuan ya teman-teman. Melihat total aset yang dimiliki oleh Aman Mineral juga besar, hutangnya yang kemungkinan di 2026 ini juga akan dibayar ya, 2027, 2028, mungkin 2030 mungkin ya, hutang Aman Mineral ini udah bersih ya, udah stabil cash flow-nya, free cash flow-nya udah stabil. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian semua tentang perusahaan yang dimiliki konglomerasi Agus Projosasmito dan Salim Group ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time. Semoga gue bisa ngasih video yang terbaik buat kalian. Thank you guys.